mbaknya baca sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang paling agung. Jadi di antara semua sholawat bagus, semua sholawat baik, tapi yang paling bagus, yang paling baik, yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang kita baca ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa langsung hubungin admin, ini nomornya, atau bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Aduh, ini goyang-goyang nih, ada kucing dua nih di bawah aku teman-teman, lagi pada main. Kimi, Mio, jangan di sini dong. Tadi aku bacain. BTW ini lagi hujan, kedengeran gak sih teman-teman? Aku lagi hujan di sini, tapi tuh kan goyang lagi kucing, bener-bener ya. Mio, gak boleh di situ dong. Kimi, sana pergi dulu, pergi. Jangan ganggu mami ya. Ini dari Mbak Ayu. Oke, aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Ayu di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu di Semarang. Halo Mbak Ayu, salam kenal ya. Salam kenal Mbak Mel, saya subscriber Mbak di YouTube dan saya selalu nonton video Mbak Mel tapi tidak pernah komentar. Saya tahu channel YouTube Mbak Mel saat video yang menjelaskan. Ini gak usah aku potong kayaknya ya, biar aja kalian denger nih. Tut. Itu jadi gak pro ya, gak apa ya, kali-kali ya. Jadi aku gak usah potong-potong gitu videonya ya kan. Jadi aku bikinin di ruang tamu, ada suara. Ini tadi goyang ini ya, agak kesini. Aku bikin di ruang tamu ada suara itu tukang galon, nanti bentar lagi ada suara tukang bubur, ada suara tukang tahu. Tapi kalau nggak buru-buru bikin sekarang nih hujan, aku takutnya hujannya awet makin gede. Jadi ya udah, lanjut ya. Salam kenal Mbak Mel, saya subscriber Mbak di YouTube dan saya selalu nonton video Mbak Mel tapi tidak pernah komentar. Saya tahu channel YouTube Mbak Mel saat video menjelaskan Mbak menjual laptop. Saya lupa itu cerita Mbak atau cerita orang lain, tapi itu video pertama yang saya tonton. Oh, cerita orang gitu ya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman ikhtiar saya dengan salawat karena keajaiban yang itu banyak dan kadang saya tidak menyangka bahwa kejadian atau situasi itu termasuk keajaiban salawat. Saya sudah lama mengenal salawat tapi mengamalkannya masih jarang-jarang. Kadang saya mengamalkannya saat akhir bulan saja ketika jatah bulanan dari suami udah hampir habis, nauzubillah. Namun memang itulah kelakuan saya. Cerita puncaknya, saya asalnya dari Bandung, ikut suami kerja ke Cianjur, tinggal di Cianjur hampir 4 tahun. Selama pernikahan memang kami belum bisa lepas dari riba, entah itu cicilan barang maupun pinjaman uang. Namun semua itu masih dilakukan oleh suami, saya hanya menerima dan tahu aja ya.
Sampai di tahun 2021, saya bilang ke suami saya mau jualan di depan rumah, jualan jajanan anak biar punya penghasilan tambahan, biar uangnya muter nggak habis dimakan aja. Suami mengizinkan namun belum bisa memberi modal. Akhirnya kami sepakat meminjam koperasi untuk modal usaha. Alhamdulillah awal jualan semua lancar, tiap bulan kebutuhan rumah full, tidak pernah kurang, simpanan pun selalu ada, angsuran pun terbayar selalu tiap bulan. Sekitar awal tahun 2022, ada tetangga saya menawarkan pinjam modal yang dibayar setiap minggu. Bisa dibilang Bang Emok gitu, yang rata-rata peminjamannya itu ibu-ibu. Awalnya saya nggak mau karena jualan saya masih lancar, meskipun kadang tutup karena kurangnya modal untuk belanja bahan lagi. Tapi pas gajian suami dimodalin lagi. Ini berhenti lagi ya. Kimi jangan di sini dong, kucing lewat-lewat. Ada suara ini dan itu, ya Allah, sabar. Sekitar awal tahun 2022, ada tetangga saya menawarkan pinjam modal yang dibayar setiap minggu. Bisa dibilang Bang Emok gitu, yang rata-rata peminjamnya ibu-ibu. Awalnya saya nggak mau karena jualan saya masih lancar, meskipun kadang tutup karena kurangnya modal untuk belanja bahan lagi. Tapi pas gajian suami dimodalin lagi, sama suami dimodalin ya. Tetangga itu tanya, bisa nggak dia meminjam nama saya untuk dia mengajukan pinjaman. Saya ragu, tapi akhirnya saya menyarankan pinjamannya dipakai berdua aja. Dan disitulah kebodohan saya, tabungan yang setahun itu terkumpul sedikit-sedikit diambil untuk membayar angsuran tiap minggu karena penjualan saya merosot. Dan dengan kebodohan saya juga meminjam pinjaman itu tanpa izin dan sepengetahuan suami. Jadi setiap setor, karena petugasnya datang ke rumah, saya suka janjian sama tetangga itu agar petugasnya tidak datang ke rumah. Selalu seperti itu, karena menurunnya penjualan saya, tabungan pun habis dipakai modal lagi. Dan bayar angsuran saya pun meminjam lagi atas saran tetangga tersebut meminta pinjaman emas. Makin terpuruk saya Mbak dan tidak bilang ke suami lagi. Karena angsuran pinjaman Bang Emok itu sudah setengah jalan, saya bisa-bisa meminjam lagi atau membangun pinjaman saya atau membarukan pinjaman saya yang saya lakukan Mbak, dan tanpa izin suami lagi. Kenapa saya berani? Karena suami kerjanya dimutasikan ke Semarang dan sudah sepakat bahwa saya akan tinggal di Cianjur, berhubung rumah yang kami tempati di Cianjur berupa KPR. Dan suami pun masih punya angsuran di koperasi. Jadi saya menyarankan agar saya di Cianjur dan tetap berjualan untuk biaya hidup saya dan anak. Dia pun setuju. Namun karena suami berangkatnya pas sebulan sebelum Ramadan dan suami nggak bisa jauh dari saya dan anak karena mungkin sudah nyaman diladenin sama saya dan kurang nyaman saya jauh dari keluarga, akhirnya saat bulan puasa saya dijemput untuk ikut ke Semarang. Kaget dong dan takut karena saya baru aja membarukan pinjaman saya. Saya tidak bisa berjualan lagi dan mengandalkan gaji suami yang mana itu dibagi-bagi untuk membayar KPR rumah, angsuran koperasi, dia, mana saya punya angsuran yang harus dibayar Bang Emok dan pinjaman emas. Bingung terus, takut gimana bilangnya. 3 bulan hidup di Semarang saya stres Mbak, diteleponin sama tetangga saya bahwa pihak yang meminjam menanyakan saya terus. HP saya di silent karena takut suami dengar notifikasi HP dan dia buka setiap hari. Saya ketakutan karena telah membohongi suami. Akhirnya saya mengamalkan salawat Ibrahimiyah karena di salah satu video Mbak Mel bilang bahwa salawat Ibrahimiyah paling tinggi derajatnya. 3 hari saya mengamalkan itu dan bom pun meledak. Suami tahu tentang pinjaman saya, dia marah sejadi-jadinya. Kenapa? Bagaimana? Saya tega berbohong sama suami yang selalu mengusahakan keinginan saya, tapi saya mengecewakannya. Saya meminta maaf sejadi-jadinya sambil menangis, namun suami tidak menjawab dan hanya melihat saya dengan diam. Itu hal yang paling menakutkan Mbak. Suami bilang tentang saya ke ibu saya, semakin malu saya Mbak dibuatnya, tapi entah kenapa saya malah lega. Suami tahu, saya malah bersyukur. Suami tahu, sambil sholat tobat saya berterima kasih karena sudah membuat suami saya tahu meskipun dengan cara seperti ini. Namun ini adalah ganjaran karena sudah membohongi suami setahun lebih. Nah, sekarang ada yang lewat tempe tahu. Ya, nggak apa-apa ya, lanjut ya. Mana lagi nih ya? Membuat suami saya tahu meskipun dengan cara namun adalah ganjaran. Sambil saya meminta maaf pada suami dan saya terus bersolawat Ibrahimiyah berharap pertolongan datang dan tidak memberatkan suami lagi. 5 hari dari itu alhamdulillah ada yang mau menggadai rumah saya di Cianjur sebesar 18 juta dengan selang waktu 3 tahun. Berarti sampai tahun 2026 nanti. Akhirnya saya bisa melunasi hutang emok saya, hutang emas saya dan koperasi suami.
Entah kenapa setelah proses pelunasan itu suami malah meminta maaf ke saya karena dia kurang perhatian, jarang ngajak ngobrol, cuek dan tidak pernah bertanya hal sepele seperti sudah makan atau belum. Dan itu membuat saya menangis. Aku bacanya aja mau nangis. Kenapa ya? Sedih gitu ya, apa ya, terharu ya. Dan itu membuat saya menangis lagi dan lebih bersyukur lagi punya suami kayak dia. Tidak pernah main tangan, tidak pernah berbicara kasar, namun hanya sifatnya saja yang cuek. Saya kapok tidak ingin riba lagi dan saya ingin berusaha untuk bersyukur dengan apapun yang saya punya. Maaf kepanjangan ya Mbak Mel, terima kasih sudah membaca cerita saya. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat. Dan terima kasih atas video-video yang menginspirasi. Dan minta doanya juga semoga saya diberi rezeki agar bisa melunasi uang gadai rumah. Ataupun saya berharap rumah di Cianjur itu di over kredit aja. Apapun itu saya hanya ingin lepas dari riba. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya mau mutasi kerja ke Lombok setelah 1 tahun tinggal di Semarang. Semoga kehidupan saya lebih baik lagi. Amin ya Allah teman-teman. Itu tadi kisah dari Mbak Ayu di Semarang. Ini bukan nama yang sebenarnya ya teman-teman. Ini udah dipakein nama samaran. Jadi kalau teman-teman mau pakai nama samaran langsung aja kasih nama samarannya. Karena khawatir namanya manusia ya, ada aja hilapnya, ntar udah dibacain maksudnya Mbak nanti namanya samarin gitu, tapi lupa ketutup tuh namanya sama aku gitu ya teman-teman ya. Masya Allah banget itu tadi kisah dari Mbak Ayu di Semarang. Mbak Ayu sama suaminya sudah terbiasa riba, dikit-dikit riba, dikit-dikit riba. Tapi ya udah, Mbak Ayu mah tinggal terima aja. Suami yang misalnya pinjam ke mana gitu ya, atau ke koperasi atau gimana tadi tuh ya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu ya teman-teman, koperasi itu riba atau tidak gitu kan. Sistemnya tuh gimana aku nggak tahu karena aku nggak pernah pinjam koperasi. Di kantor suami aku nggak ada koperasian, tapi kalau di kantor ayah aku ada tuh pinjaman koperasi dan menurut aku sih itu riba ya teman-teman, karena minjem dipotong sama uang gaji sih, dipotong gaji, tapi kayaknya ada bunganya deh. Tapi nggak tahu juga ya, aku nggak nanyain juga soal koperasi itu ke ayah aku ya teman-teman. Mungkin kalian ada yang bisa bantu jawab di komentar. Nah tadi Mbak Ayu bilang gitu ya, sering berhubungan dengan riba. Sampai pada akhirnya Mbak Ayu ini pengen usaha. Aku pengen usaha dong di rumah, jualan dagangan kecil-kecilan, jajanan, supaya uang tuh nggak habis gitu loh, buat hari-hari tuh ada. Akhirnya sama suami dibantu, tapi modalnya tadi dari pinjam ya. Kayaknya sih kalau yang aku lihat mungkin riba ya teman-teman ya. Diawali dengan jualan. Wah, awalnya lancar ya, seperti itulah teman-teman, awalnya lancar. Tapi lama-lama ada aja kan, seperti mbaknya bilang kan, Mbak Ayu bilang kadang-kadang tutup karena kurangnya modal. Ya kan, karena nggak ada modal. Kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Nah pas sepi inilah akhirnya duitnya nggak muter gitu loh. Tapi alhamdulillahnya setiap akhir bulan suami ngasih modal lagi dari gaji kan. Nah cuman malah petaka terjadi ketika datanglah tuh si peminjaman uang ya, yang biasa kayaknya yang aku tahu mah bank keliling ya, cuman banyak bilang bank emok ya kan, yang minjem ibu-ibu terutama para pedagang yang dibayarnya tuh mingguan teman-teman. Tadinya nggak mau gitu loh, tapi akhirnya tetangganya bilang aku deh pakai nama kamu gitu kan. Cuman karena mbaknya ragu, kalau pakai nama nanti malah ngeri pakai nama saya gitu kan. Ya udah deh kita minjemnya barengan, bagi dua misalnya ya, minjemnya 500.000 jadi dua setengah seperti itu. Tapi ya karena di situ ada riba ya teman-teman ya, akhirnya jualan makin seret, buat bayar cicilan udah nggak bisa lagi pakai keuntungan jualan, melainkan dikit demi sedikit tabungan habis. Tuh jahatnya riba tuh begitu tuh, mulai dari tabungan habis, lama-lama udah nggak bisa lagi bayar pakai tabungan, memperbarui pinjaman. Misalnya utangnya tinggal 200.000 lagi, ya udah minjem lagi nih 500.000 lagi, tapi nanti dapatnya harusnya 500, nggak jadi 500 tapi dipotong 200, nerimanya 300. Waktunya bertambah, jadi utang yang pertama ketutup tapi nambah waktu lagi, dapat duit lagi tapi nambah, begitu terus teman-teman, sampai akhirnya nambah lagi utang baru segala macem ya Allah. Suami nggak tahu, tiba-tiba suami dimutasi ke Semarang, kan tadinya tinggalnya di Cianjur ya, padahal di Cianjur udah ada rumah nih KPR katanya, pindahlah ke Semarang. Tadinya mbaknya udah punya siasat nih, aku nggak ikut ya, aku sama anak-anak di sini aja, kamu di sana. Cuman itu nggak baik, untungnya nggak jadi, nggak baik teman-teman.
Aku bela-bela ini ikut ke Banjarmasin nih, nemenin suami. Kalau sudah menikah teman-teman, ya usahakan jangan sampai LDRan. Ya, kita kan nggak tahu ya, yang namanya godaan mah ada aja, ujian hidup. Jadi kalau bisa teman-teman yang pada LDR, udah, kalau suaminya udah ngajak ikut, jangan nggak ikut ya. Jangan LDRan kalau udah menikah mah, kecuali ya yang suaminya pelaut ya gimana itulah, nggak mungkin ikut ke kapal ya kan. Lanjut ya teman-teman. Masya Allahnya banget. Akhirnya pindah ikut ke Cianjur, ikut ke Semarang. Cuman bingung nih, aku punya cicilan gimana? Kalau aku sudah tinggal di Semarang, otomatis nggak jualan lagi nih Mbak Ayu, gimana tuh gitu ya. Akhirnya mbaknya nonton video YouTube ya, nonton video aku dan ingat video yang salawat Ibrahimiyah. Mbaknya baca salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling agung. Jadi di antara semua salawat bagus, semua salawat baik, tapi yang paling bagus, yang paling baik, yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya salawat Ibrahimiyah, salawat yang kita baca ketika kita sholat. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak, terserah teman-teman. Itu yang dibaca sama Mbak Ayu. Dan Masya Allah, 3 hari tadi kayaknya ya setelah baca, ketahuan sama suami kalau mbaknya punya utang. Wah, marah suami pasti. Sampai suami ngadu ke ibunya si Mbak Ayu. Bu, nih Ayu begini. Tapi Mbak Ayu walaupun sedih ya suaminya, Mbak Ayu udah minta maaf segala macam, suaminya cuma diem sambil ngeliatin Mbak Ayu. Bener-bener kalau digituin malah kita jadi bingung ya teman-teman ya. Posisi lagi dimarahin terus cuma diliatin doang. Gimana, kita bingung mau ngapain lagi ya. Mending sekalian diomelin deh, dicaci maki, daripada kita cuma diliatin doang. Bingung, dan kita malah sedih, jadi ngecewain ya kan. Karena 1 tahun loh Mbak Ayu nggak bilang sama suami kalau punya utang riba gitu ya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah suaminya akhirnya memaafkan, mengerti. Bahkan suami bilang, maafin aku ya, selama ini aku cuek, gak pernah nanyain kamu sekedar hal sepele udah makan atau belum. Masya Allah, Mbak Ayu bersyukur banget punya suami sebaik suaminya ini. Gak pernah main tangan, gak pernah berkata kasar walaupun cuek. Teman-teman, tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan kita tidak sempurna, begitupun dengan kita juga gak sempurna. Jadi kalau misalnya menemukan suami-suami yang cuek, ya suami yang tidak romantis, ya udah, alhamdulillah, kita cari kelebihannya yang lain. Kita jangan nyari kekurangannya terus. Oh, suaminya aku nggak begini, nggak romantis, nggak usah, nggak perlu. Walaupun kita cewek-cewek pengen diromantisin, biar emak-emak juga pengennya diromantisin ya, tapi ya bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Jangan lihat ya ke mana-mana terus. Jangan lihatnya ke yang lain-lain terus ya, nanti nggak bersyukur terus ya kan. Kalau bersyukur nanti nikmatnya bertambah. Dan setelah itu nggak lama kemudian ya, rumahnya yang di Cianjur tuh yang KPR digadai teman-teman, dapat 18 juta untuk 3 tahun. Sehingga bisa ngebayar tuh utang-utang yang ada di Cianjur. Mbaknya berharap rumahnya bisa di over kredit. Mudah-mudahan yang terbaik dari Allah buat Mbak Ayu ya. Apakah di over kredit ataukah itu rumah nanti bisa terbayar sampai lunas. Yang jelas stop nambah riba baru Mbak Ayu ya. Teman-teman semuanya yang punya kisah sama seperti Mbak Ayu, stop nambah riba baru. Kencengin salawat, nanti Allah kasih jalan. Ya, insya Allah mudah-mudahan segera selesai masalah hutang perhutangan Mbak Ayu ya, Mbak Ayu ya. Suami dan Mbak Ayu juga sama-sama sadar akan riba dan stop untuk nambah riba baru apapun yang terjadi. Karena riba itu menyusahkan, riba itu menyesakkan, riba itu menghancurkan. Pokoknya nauzubillah deh, jangan deket-deket sama yang namanya riba. Yang udah terlanjur ya udah, kita tobat sama-sama, stop nambah riba baru. Ya.
Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ayu segera selesai lepas dari riba. Dan semoga teman-teman yang nonton juga yang pada punya utang riba beres semuanya, lunas utang ribanya. Doa-doanya segera diijabah. Apapun hajat-hajat kalian segera diijabah sama Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.